A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alladzi farrada alaina al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata may ya'lamu annahu yara. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, kumaha dararaman. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Harus semangat dong. Sebab semangatnya kita hari ini itu menggambarkan bahwa kita selalu optimis. Kita akan berangkat ke Baitullah dalam keadaan yang sehat. Apa yang terjadi nanti itu tergantung hari ini, tergantung sekarang. Kalau sekarangnya hati sudah galau, kemudian teparurun, kata bahasa Sunda mah, teu semangat, maka justru dikhawatirkan nanti pas pergi haji nage, pas pergi hajinya justru yang ada adalah banyak masalah. Sebab apa yang terjadi di sana itu sesuai dengan sugesti kita. Tatkala kita optimis, insya Allah saya sehat, diri itu sehat. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah, diri itu bakal dimudahkan. Itu yang terjadi, itu yang saya rasakan dan yang dirasakan oleh seluruh jamaah dimanapun ketika akan berniat melaksanakan umroh dan haji. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya, gitunya. Kenapa harus semangat? Perjalanan masih panjang. Manasik saja 20 kali pertemuan lagi kurang lebih. 20, bukan 2 kali, 20. Kemudian proses yang harus kita lalui masih banyak. Dari mulai proses pemeriksaan kesehatan tidak cukup 1 kali. Di puskesmas saja bisa berkali-kali. Kemudian proses pembuatan paspor, kemudian proses manasik massal, kemudian banyaklah prosesnya. Di dalam kesehatan juga tidak cukup hanya sekedar surat keterangan sehat dari puskesmas, akan tetapi harus general check up, dilihat seluruh kondisi tubuh kita dari A sampai Z. Karena apa? Karena tentu saja semuanya harus dipersiapkan. Sebab berbeda dengan umroh, kalau umroh itu paling lama 15 hari, paling sebentar 9 hari. Kalau melaksanakan ibadah haji itu sebulan lebih, 40 hari. Dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Di Bandung enak cuacanya. Musim panas tidak ekstrim, tidak terlalu panas. Musim hujan tepati ripuh teuing. Tapi di sana yang disebut musim panas itu Bu Haji, Pak Haji, seperti kondisi setengah cai ngagolak 50 derajat. Musim panas. Musim dingin, aduh luar biasa. Memang di Mekah, Madinah tidak ada musim salju, tidak ada salju walaupun musim dingin. Akan tetapi itu dinginnya itu menusuk ke tulang. Saking ku dingin. Cenah tinggal pakai jas we supaya hanet. Kalau di Bandung bisa, kalau di sana nggak bisa. Karena dingin di sana itu dingin tanpa kelembaban seperti di sini. Kalau di sini bersahabat.
Walaupun musim panas, musim dingin, tetap ada kelembaban untuk tubuh kita. Tapi kalau di sana, masya Allah, ongko musim dingin, akan tetapi kulit kita belah-belah, barilah, pecah-pecah. Sampai ada yang pecah-pecahnya mengeluarkan darah, seperti baruzuh getihan gitunya. Makanya ada haslin, ada lotion-lotion lah untuk para hujaj yang biasa beriklim tropis seperti di kita. Pas datang ke sana dianjurkan untuk membeli lotion tertentu. Kalau tidak begitu repot. Minimal ada abdi mah kuat. Minimal rorobeheun bareulah. Leras. Rorobeheun bukan rorobeheun seperti di kita. Rorobeheun betul-betul belah sampai ke atas, belah. Masya Allah, sehingga itu perlu kita persiapkan. Makanya dina ibadah haji bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Tatkala kita mempunyai keinginan yang kuat, tekad yang kuat, insya Allah, ya Allah saya bisa. Kemudian selalu berdoa, ya Allah izinkan saya datang menemuimu, izinkan saya berkunjung ke rumahmu, izinkan saya bertemu dengan nabimu. Gitu teras. Karena abdi sok karadai nya pami. Aduh masya Allah. Banyak orang yang jauh-jauh hari berpuluh-puluh tahun daftar. Tadi keresakeun ku Allah ente. Banyak orang yang sangat cinta kepada Nabi, ingin bertemu dengan kanjeng Nabi, ingin datang ke Baitullah. Akan tetapi banyak keterbatasan yang secara syariat, nggak mungkin si ibu itu bisa berangkat, nggak mungkin si bapak itu bisa berangkat. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan menjadi manusia pilihan, dipilih datang kan itu. Luar biasa. Nah, kita berdoa sering berdoa. Setiap netepan, ya Allah, da abdi teh daftar atos, mengikuti daftar tunggu sudah. Seluruh proses administrasi sudah saya jalani, manasik pun saya laksanakan. Tinggal menunggu takdir darimu. Jangan biarkan saya yang sudah lama menabung, sudah lama menunggu, pas waktunya akhirnya tidak berangkat. Nah, mudah-mudahan semuanya jamaah haji KBH An-Nur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berangkat menuju Baitullah. Gitu ya. Walaupun misalkan secara administrasi banyak tantangan, banyak halangan. Secara kesehatan juga jangan salah Bapak Ibu sekalian. Sebab saat ini yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan rencana keberangkatan Bapak dan Ibu sekalian itu salah satunya ialah Dinas Kesehatan. Tatkala menurut kita abdi mah jag siap. Tapi kalau kata Dinas Kesehatan, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, ternyata pas kami lihat Ibu mempunyai penyakit yang mana penyakit tersebut masuk dalam kategori tidak boleh berangkat haji. Tuh, akhirnya dibatalkan menjadi tahun depan. Apa sih tahun depan di Parios anggar keneh tidak jadi lagi, terus sampai beberapa kali keberangkatan tidak berangkat. Kan akhirnya dicoret, harus digantikan oleh ahli warisnya yang sehat. Tuh banyak yang begitu. Ya, tetap udah mau berikhtiar, ya Allah pertemukan saya dengan nabimu, ya Allah biarkan saya ketemu denganmu gitu. Nah, sok sedih kalian Bapak Ibu sekalian nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit mereview tentang ibadah. Tadi sudah dibahas bahwa ibadah itu tidak hanya dilihat dari kategori apakah itu ibadah mahdoh atau goer mahdohnya saja. Akan tetapi tadi sudah dibahas oleh adik saya bahwa yang penting itu segala sesuatu yang kita lakukan itu didasari dengan niat ibadah. Maka tatkala itu diniatan ibadah jadi ibadah. Kata Rasul, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya
fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Banyak kata Rasul, bahasa lagi banyak amal-amal, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut jika dilihat dari kasat mata itu merupakan pekerjaan duniawi tok. Hal tersebut duniawi tok itu pekerjaan yang tidak ada urusannya sama akhirat. Duniawi, seperti yang tadi makan, bekerja, mencari nafkah, olahraga, itu teh pekerjaan duniawi tok, pakai tok artinya kalau orang Jawa, duniawi tok. Akan tetapi itu bisa menjadi pekerjaan akhirat jika diniatkan bagus, jika niatnya bagus. Fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah, akan menjadi amal akhirat. Artinya apa? Artinya amal pekerjaan yang mempunyai dampak nanti di akhirat, mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa, kan gitu. Itu dampak di akhirat. Nah, dengan bihusnin niyah maka akan berdampak kita sebagai pelakunya mendapatkan pahala. Pekerjaan biasa-biasa, remeh-temeh, pekerjaan duniawi, tatkala hati kita ikhlas, niat kita bagus, sudah mendapatkan pahala, menjadi amal akhirat. Akan tetapi kata Rasul, wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Kata Rasul sebaliknya, banyak juga amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang terlihat seolah-olah secara kasat mata seperti pekerjaan ukhrawi, ngaos, ngaji, kemudian majlis taklim, baca Quran, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Kan itu terlihat seperti naon? Amal akhirat, pekerjaan ukhrawi. Akan tetapi pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan duniawi saja tatkala niat kita buruk. Kita bersedekah, amal kebaikan, pekerjaan ukhrawi. Tatkala hati kita niatnya buruk, hanya sekedar mencari popularitas, pujian, pingin disebut dermawan, maka pekerjaan akhirat itu cukup hanya sampai di dunia. Mungkin dia akan mendapatkan gelar di dunianya sebagai orang dermawan, akan tetapi amal itu tidak sampai ke akhirat. Banyak begitu, sehingga nanti di akhirat itu, di proses pengadilan Allah itu banyak orang yang protes, ya Allah, kok bisa begini? Ternyata kenapa pas ditimbang amal saya tidak ada, amal kebaikan saya tidak ada, padahal saya di dunia itu orang yang paling rajin sholat, orang yang paling rajin tahajud, Senin Kemis tidak pernah ketinggalan. Tetangga-tetangga saya selalu kasih saya sedekah, tidak ada tetangga saya yang kelaparan dan sebagainya. Malahan banyak orang marbot yang saya umrohkan, misalkannya, itu pekerjaan saya di dunia. Tapi ternyata di akhirat pas lihat di buku catatan amal kita kosong. Berarti yang jadi masalah niat kita. Sholat niatnya apa? Zakat niatnya apa? Munggah haji pun sekarang niatnya apa? Nanti akan dibahas terkait niat. Nah, oleh karena itu tentu saja dalam menghadapi, menjalani proses untuk berangkat menjadi duyufur rahman, ini memerlukan kualitas keimanan yang sangat luar biasa, yakni bagus niat kita, ikhlaskan niat kita. Bukan hanya sekedar yang penting nanti di kartu nama ada gelar di depan haji, bukan. Supaya nanti pas saya ke warung dipanggil sama teman-teman tetangga, Bu Haji, bukan. Bukan itu. Karena tatkala diniatkan seperti itu, ya sudah, percuma kita menunggu lama-lama, percuma uang kita tabung berpuluh-puluh tahun, tatkala akhirnya endingnya sia-sia, lebar. Nah begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu insya Allah
urang mah moal eta mah batur. Itu semua orang lain, kita mah insya Allah enggak ya. Nah, kemarin sudah dibahas review sebentar terkait ibadah ini, yang diterima, yang ditolak ya. Sudah saya perjelas. Hanya menguatkan saja, kenapa dalam ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup harus sah saja. Akan tetapi mengapa harus sempurna? Mengapa kesempurnaan menjadi syarat bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Bapak Ibu sekalian, saya beranalogi, memberikan contoh saja. Misalkan Bapak Ibu itu mempunyai sebuah perusahaan, minimal toko lah, lowongan pekerjaan. Bapak Ibu teh membutuhkan karyawan. Contohnya, nah kan sok aya syarat umum, ada syarat khusus, ada malahan nilai plus, yang mana si nilai itu tidak dicantumkan dalam persyaratan umum maupun persyaratan khusus, tapi menjadi penentu seseorang diterima atau tidak. Salah satu contohnya, ada orang yang melamar, dina persyaratan teh syarat maksimal usia 21 tahun, mempunyai SIM C, pendidikan minimal SMA, dan bla 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 syaratnya seueur. Kemudian ada orang yang melamar. Si pelamar itu tentu akan memenuhi atau napi mengikuti persyaratan umum tadi. Kalau dalam agama harus sah ya, dilihat, oh iya mah SMA strip lulus, kemudian berpenampilan menarik bagus, terus gitu dipilihan. Dari yang dibutuhkan 2 orang ternyata yang daftar 20 orang. Apakah semuanya diterima? Tidak. Padahal semuanya sudah lolos, sudah lulus sesuai persyaratan. Tentu Bapak Ibu sekalian akan mencari yang mempunyai nilai lebih. Minimal ditulis di persyaratan minimal berijazah atau lulusan SMA. Ternyata ini yang daftar lulusan S1. Apakah itu tidak menjadi nilai lebih? Nilai lebih itulah kesempurnaan. Kemudian pas di interview ada orang tidak punya kesopanan, walaupun S1, apa teh diajak ngobrol interview teh wah. Tapi ada orang yang lemah lembut, punya adab, punya kesopanan. Apakah itu tidak mempunyai nilai lebih? Nilai lebih. Padahal di persyaratan tidak dituliskan harus sopan, enggak. Tetapi tatkala di interview orang nate baik, katikali nate bager, sopan, akan menjadi pertimbangan. Walaupun memenuhi persyaratan, akan tetapi pas di interview ngomong kasar. Kasaluhur teh biasa-biasa, malahan mah tidak mempunyai empati. Pas dia mau masuk ke ruangan interview, di pinggir pintu teh aya sampah, sengaja dipicin sampah tuh yang punya perusahaan teh, ku kita teh dipicin sampah. Orang yang punya simpati mah empati, aduh aya sampah diambil heula, simple. Tapi ieu mah dan tidak ada persyaratan harus mempunyai responsibility, tanggung jawab, itu kan tidak ditulis. Tapi tatkala begitu maka itu akan menjadi poin plus. Dan banyak lagi, apalagi dengan kejujuran. Pas dites kamu bekerja, dites heula, magang heula mungkin 1 minggu jadi kasir. Apa teh katingali tina CCTV teh jujur? Apakah itu tidak menjadi penilaian? Nah, dalam Islam disebut teh sempurna. Memang dalam persyaratan hasah mah tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk, tidak ada tawadu, tidak ada disertai pekerjaan sunnah, tidak harus halal. Bapak Ibu sekalian, melaksanakan sholat itu tidak ada syarat harus memakai pakaian yang halal, enggak. Yang jadi syarat apa? Suci, nu penting mah suci dari najis, suci dari hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Najisna najis muhopapah, mutawasito, mugholado. Yang penting bersih, selesai. Tidak akan ditanya ini dari mana,
Apakah hasil beli atau hasil nyuri? Enggak. Akan tetapi kesempurnaan ada. Nah, amal yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pertama harus sah, dua harus sempurna. Yang paling berat sahnya atau sempurnanya? Sempurnanya. Justru itulah mengapa ada manasik haji. Sebab kalau hanya harus sah, gampang. Bapak Ibu sekalian bisa searching di YouTube tata cara tawaf, tinggal begitu aja ditonton, oh tawaf begini, selesai. Kenapa ada manasik? Kita mencari kesempurnaan, karena final destination, tujuan akhir kita ialah ingin diterima. Tidak ingin ibadah kita sia-sia berlalu begitu saja. Nah, ini yang paling penting. Sampai sini paham ya? Ini hanya review menyempurnakan karena kemarin waktunya itu sudah habis.